sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah PMR. Sejarah lahirnya Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara. Pasukan Prancis dan Italia sedang bertempur melawan pasukan Australia dalam suatu peperangan yang mengerikan. Pada hari yang sama, seorang pemuda warga negara Swiss, Henry Dunant, berada di sana dalam rangka perjalanannya untuk menjumpai Kaisar Prancis, Napoleon. 30.000 tentara terluka, sementara bantuan medis militer tidak mencukupi untuk merawat 40.000 orang yang menjadi korban pertempuran tersebut. Tergetar oleh penderitaan tentara yang terluka, Henry Dunant bekerjasama dengan penduduk setempat segera bertindak mengarahkan bantuan untuk menolong mereka. Beberapa waktu kemudian, setelah kembali ke Swiss, dia menuangkan kesan dan pengalaman tersebut ke dalam sebuah buku yang berjudul Kenangan dalam Solferino, yang menggemparkan seluruh Eropa. Dalam buku, Henry Dunant mengajukan dua gagasan. Gagasan yang pertama yaitu membentuk organisasi kemanusiaan internasional yang dapat dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang. Pada tahun 1863, 4 orang warga kota Genoa bergabung dengan Henry Dunant untuk mengembangkan gagasan pertama tersebut. Mereka bersama-sama membentuk Komite Internasional untuk bantuan para tentara yang cedera, yang sama disebut Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross, atau disingkat dengan ICRC. Dalam pengembangannya, kelak untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan di setiap warga, maka didirikan organisasi kesukarelaan yang bertugas untuk membantu bagian medis Angkatan Darat pada waktu perang. Organisasi tersebut yang sekarang disebut Penghimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Berdasarkan gagasan kedua, pada tahun 1864, atas prakarsa pemerintah feodal Swiss diadakan konvensi internasional yang dihadiri beberapa negara untuk menyetujui adanya konvensi perbaikan kondisi prajurit yang cedera di medan perang. Konvensi ini merupakan salah satu himpunan dari hukum perikemanusiaan internasional atau HPI, suatu ketentuan internasional yang mengatur perlindungan dan bantuan korban perang. Sejarah PMI. Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873, pemerintahan kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nerkai, yang kemudian dibubarkan pada saat penduduk Jepang. Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah di Indonesia sendiri diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh DR RCL Senduk dan DR Bahder de Johan. Rencana tersebut mendapatkan dukungan luas terutama dari kalangan pelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang konvensi Nerkai pada tahun 1940, walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Terpaksa rencana itu disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Seperti tak kenal menyerah, saat penduduk Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Namun, sekali lagi upaya itu mendapatkan halangan dari pemerintah tentara Jepang, sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu harus kembali disimpan. 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan pemerintah untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka DR Buntara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari DR Motkar Ketua, DR Bader de Johan Penulis, dan DR de Johana, DR Muzaki, dan DR
Sitalana anggota. Akhirnya Penghimpunan Palang Merah Indonesia berhasil membentuk pada tanggal 17 September 1945 dan melintas kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan pengambilan tawaran perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena itu, kinerja tersebut PMI mendapatkan pengakuan secara internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui proses nomor 25 tahun 1959 dan kemudian diperkuat dengan Kepres nomor 246 tahun 1963. Kini jaringan kerja PMI terbesar di daerah 30 provinsi TK1 dan 323 cabang di daerah TK2 serta dukungan operasional 165 unit transportasi darat di seluruh dunia. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.